Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu semua tetap selalu sehat. Nah, setelah kamu kemarin mengalami libur panjang, hari ini kita akan kembali belajar masih tentang bab suhu. Kali ini kita akan membahas materi tentang kalor. Mungkin beberapa dari kamu sudah ada yang pernah mendengarnya, tapi sebagian mungkin belum pernah mendengar tentang kalor. Nah, kalor ini masih berhubungan dengan suhu. Mari kita bahas. Yang pertama, tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kamu diharapkan mampu menjelaskan definisi tentang kalor. Kemudian, setelah pelajari ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan pengaruh kalor pada benda. Dan yang ketiga, kamu diharapkan mampu untuk menghitung berapa besar kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu suatu benda. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Apa sih sebenarnya kalor itu? Kalor adalah bentuk dari energi. Kalor didefinisikan sebagai energi atau panas yang berpindah atau ditransfer dari benda sehingga menyebabkan perubahan suhu pada benda. Dengan adanya perubahan suhu pada benda, nanti akan diikuti dengan perubahan wujud maupun pemuaian. Nah, karena kalor didefinisikan sebagai energi, maka dalam fisika, kalor mempunyai satuan. Satuan untuk kalor adalah joule ataupun kalori, di mana 1 kalori setara dengan 4,2 joule, atau jika dibalik, 1 joule setara dengan 0,24 kalori. Nah, sebenarnya bagaimana kalor mampu mengubah suhu benda? Pada suatu benda, apabila suhu benda itu naik atau menjadi lebih panas, itu artinya benda menerima kalor. Sedangkan apabila suhu benda menurun atau benda menjadi dingin, maka benda dikatakan melepas kalor. Contoh pertama, benda menerima kalor adalah seperti es. Es ini suhunya naik sehingga mencair. Nah, dengan es mencair artinya es menerima kalor. Sedangkan contoh melepas kalor pada proses pembekuan. Nah, apa saja sih pengaruh kalor pada benda? Pengaruh kalor pada benda antara lain, yang pertama, kalor mampu mengubah suhu suatu benda. Apabila suhu benda berubah, tentunya kalor juga dapat mengubah wujud benda. Kamu kemarin sudah belajar bahwa wujud benda ada padat, cair, dan gas. Nah, semakin tinggi kalor, maka urutannya seperti ini. Benda padat menerima kalor atau menjadi panas hingga menjadi cair. Kemudian benda cair apabila menerima kalor atau menjadi lebih panas, maka akan menjadi benda gas. Selain itu, kalor dapat menyebabkan pemuaian. Nah, jumlah kalor yang dibutuhkan 1 kg zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius kita sebut sebagai kalor jenis. Kalor jenis benda pada setiap benda tentunya berbeda-beda tergantung pada zatnya. Nah, kalor jenis ini bisa kita gunakan untuk menghitung berapa jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda. Kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana rumusnya? Rumus kalor adalah Q sama dengan MC delta T, atau Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q adalah besar kalor, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu atau selisih suhu. Untuk memudahkan, kamu dapat membentuk
rumus ini menjadi bentuk segitiga seperti ini, di mana Q di atas, lalu di bawahnya M, dikali C, dikali delta T. Selain kalor jenis, kita juga mengenal yang disebut sebagai kalor laten. Apa itu kalor laten? Kalor laten adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud benda. Tadi wujud benda sudah kita ketahui ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Perubahan dari padat ke cair disebut melebur, sehingga kalornya adalah kalor lebur, sedangkan perubahan benda dari cair ke gas adalah kalor uap. Rumusnya adalah Q sama dengan M dikali C tanpa delta T. Mengapa? Sebab pada kalor laten yang diukur hanyalah kalor pada saat terjadi perubahan wujud, bukan perubahan besar suhunya. Tentunya, besar kalor lebur ini, seperti kalor jenis yang tadi, berbeda-beda pada setiap benda. Sekarang kita masuk ke contohnya. Nah, ini adalah grafik perubahan wujud dari kalor. Ini adalah contohnya adalah air, di mana air kita ketahui membeku pada suhu 0 derajat dan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Dapat kamu lihat, besar kalor pada setiap fasenya berbeda-beda. Q1 adalah kalor pada saat air dalam bentuk padat atau es, di mana dari suhu minus hingga suhu 0 derajat Celcius itu bentuknya adalah es. Kemudian lihat Q2 adalah fase 0 derajat, di mana terjadi peleburan dari wujud padat menjadi wujud cair. Kemudian Q3 adalah dalam wujud cairnya, Q4 saat penguapan, dan Q5 adalah dalam bentuk uapnya. Sekarang kita lihat bagaimana contoh soalnya. Contoh soal. Air bermasa 1 kg dipanaskan dari suhu 30 derajat hingga mendidih. Jika kalor jenis air sebesar 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, berapa Joule kalor yang dibutuhkan? Nah, pertama, diketahui massa pada soal adalah 1 kg, kalor jenis air adalah 4200, suhu awal, kita lihat di sini, dari suhu 30, berarti suhu awal adalah 30 derajat Celcius. Suhu akhir adalah mendidih. Kita tahu titik didih air ada di 100 derajat Celcius, sehingga suhu akhir adalah 100 derajat Celcius. Nah, setelah data ini kita ketahui, kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya adalah Q sama dengan massa dikali kalor dikali kalor jenis dikali selisih suhu. Kalor adalah massa kita masukkan 1 kg, kalor jenis adalah 4200, selisih suhu adalah suhu tertinggi dikurang suhu terendah, atau suhu akhir dikurang suhu awal, 100 dikurang 30 derajat, sehingga didapatkan kalor adalah 1 dikali 4200 dikali 70, dan didapatkan angka sebesar 294.000 Joule. Jadi, perhitungannya mudah, cukup kalian perkalikan saja. Oke, jika sudah mengerti, silahkan lihat soal berikut. Soal latihan untuk kamu, cukup 3 soal saja. Tiga-tiganya adalah soal hitungan tentang kalor. Soal pertama, sebuah logam terbuat dari besi memiliki massa 5 kg dipanaskan 30 sampai 80. Jika kalor jenis 460, maka energi yang diperlukan adalah berapa? Kemudian, kedua, menghitung peleburan. Tembaga 150 gram dipanaskan hingga melebur. Jika kalor yang untuk mencapai titiknya diabaikan, maka kalor leburnya berapa? Dan terakhir, ini adalah perubahan bertingkat. Es bersuhu 5 dipanaskan hingga menjadi air bersuhu 0. Jika massa es adalah 1 kg, besar kalor yang dibutuhkan adalah berapa? Nah, untuk kamu ketahui, untuk soal nomor 3, ini dari suhu 5 menjadi suhu 0 adalah Q1, namun dari bentuk es menjadi air, itu berbeda lagi. Itu adalah Q2 atau kalor lebur. Oke, jika kamu sudah mengerti, silakan dikerjakan di buku tulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.